Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, hidayah, dan lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan stambu G201-21050. Di sini saya membawa tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan baik tentang hakikat korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, perilaku anti korupsi, dan nilai-nilai anti korupsi. Landasan New Deals anti korupsi, dan yang terakhir, Komisi Anti Korupsi. Baik, di sini ada hakikat korupsi. Hakikat korupsi merupakan perilaku menyimpang yang terjadi pada orang-orang yang mempunyai kedudukan atau memegang jabatan publik, serta pelakunya dapat dipastikan merupakan pribadi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan berasal dari lapisan sosial menengah ke atas. Korupsi secara harfiah merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Secara harfiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Kedua, itu ada penggelapan, pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga itu ada paroditisme. Paroditisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Yang keempat, ada penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dan yang terakhir di sini ada pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Selanjutnya, dampak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Perilaku anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi. Perilaku anti korupsi adalah tindakan menolak atau tidak permisif terhadap segala perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan korupsi maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan penyelenggaraan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik.
Selanjutnya, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Selanjutnya, landasan yudiris anti korupsi. Dasar hukum yang pertama pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir di sini ada Komisi Anti Korupsi. KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan KPK. Wewenang KPK masih mengutip dari bab yang sama. Pada pasal 7 dijelaskan tentang wewenang yang bisa dilakukan oleh lembaga KPK, di antaranya mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.